Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa dengan tema yang masih sama, yaitu udara. Dan dengan subtema pencemaran udara. Nah, teman-teman, Bu Sukma mau tanya, teman-teman tahu tidak apa itu pencemaran udara? Ada yang tahu apa itu pencemaran udara? Ya, pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana adanya bahan atau zat berbahaya yang berada pada lapisan udara, sehingga dapat membahayakan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, teman-teman, tercampurnya bahan atau zat berbahaya pada lapisan udara juga dapat menurunkan kualitas udara di lingkungan. Nah, itulah kenapa udara yang sudah tercemar itu dapat membahayakan makhluk hidup. Karena ketika kita menghirup udara, nah, kita tidak tahu apakah ada bahan atau zat berbahaya yang juga terkandung dalam udara yang kita hirup. Nah, ketika bahan atau zat berbahaya itu masuk ke dalam tubuh kita, itu dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Salah satunya bisa sesak nafas. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya sumber pencemaran udara. Nah, sumber pencemaran udara ini ada dua, yaitu sumber pencemaran udara alami dan sumber pencemaran udara dari perbuatan manusia. Kita bahas dari yang alami dulu ya teman-teman. Jadi sumber pencemaran udara alami ini berasal dari gunung berapi dan kebakaran hutan. Nah, ketika gunung berapi meletus, gunung berapi bukan hanya mengeluarkan lava, tetapi juga mengeluarkan asap atau kabut tebal yang berwarna hitam. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya pada gambar ini. Nah, asap atau kabut yang tebal, nah biasanya itu warna hitam atau abu-abu atau putih, itu merupakan sumber pencemaran udara. Nah, jadi ketika gunung berapi meletus dan mengeluarkan asapnya, kabutnya, itu dapat menyebabkan pencemaran udara. Lalu yang kedua, kebakaran hutan. Ketika hutan terbakar, akan menghasilkan asap. Nah, gitu ya teman-teman, asapnya ini juga dapat menyebabkan kita sesak nafas. Karena asapnya ini mengandung bahan yang berbahaya. Itu sumber pencemaran udara yang alami. Lalu yang kedua, sumber pencemaran udara dari perbuatan manusia. Yang pertama ada asap pabrik, lalu ada asap kendaraan, dan yang ketiga ada asap rokok. Nah, asap-asap ini sangat berbahaya teman-teman, karena terdapat kandungan gas atau zat yang berbahaya yang dapat membahayakan makhluk hidup. Ya, bukan hanya manusia ya, hewan maupun tumbuhan pun juga dapat merasakan dampak buruknya. Oke, teman-teman. Jadi itu sumber pencemaran udara. Ada yang alami dan ada yang dari perbuatan manusia. Oke, itu tadi materi tentang pencemaran udara. Selanjutnya kita masuk ke materi bahasa ya. Kita akan bahas tentang kata depan. Nah, kata depan itu ada 3 yang biasanya digunakan. Di, ke, dan dari. Nah, penulisannya ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, tapi selain dari kata di, ke, dan dari, ada kata depan yang lain, yaitu kepada dan daripada. Nah, gabungan kata yang sudah dianggap jadi satu, kepada dan daripada. Nah, ini tidak usah dipisah tulisannya. Kepada, bukan ke, dipisah baru pada, tidak. Jadi itu langsung jadi satu gabungan kata. Sama dengan daripada.
Nah, kata daripada ini disambung, digabung ya, tidak dipisah. Dia sudah dianggap jadi satu kata. Contoh, nomor 1, rumahku di Marta Dinata. Nah, penulisan kata depan di itu dipisah dengan kata yang selanjutnya. Nah, Marta Dinata ini dipisah. Jadi dia tidak disambung ya teman-teman. Penulisannya dipisah. Lalu yang kedua, ayo kita pergi ke sekolah. Nah, kata depan ke penulisannya dipisah dengan kata setelahnya. Nah, jadi setelah kata ke itu diberi jarak, dipisah dengan kata selanjutnya yaitu sekolah. Lalu yang ketiga, aku dan Yumna dari rumahnya Malika. Nah, kata dari ini ya, yang katanya dicetak huruf tebal ya, itu dipisah dengan kata rumahnya. Gitu ya teman-teman. Jadi aku dan Yumna dari rumahnya Malika. Jadi penulisannya dipisah. Lalu yang keempat, kepada orang tua kita harus menghormati. Nah, kepada ini dia digabung ya teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kepada itu menjadi satu kata. Lalu yang nomor 5, cepat kamu berangkat daripada nanti terlambat. Nah, daripada ini juga digabung ya, daripada digabung penulisannya jadi satu kata. Cepat kamu berangkat daripada nanti terlambat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini merupakan kata depan di, ke, dari, kepada, daripada. Nah, ini merupakan kata depan. Biasanya selalu ada pada kalimat. Nah, terkhusus untuk kata depan di, ke, dari. Nah, ini biasanya menunjukkan nama tempat ya teman-teman. Nah, coba teman-teman lihat contoh nomor 1, 2, dan 3. Setelah kata di, ke, dan dari, itu pasti menunjukkan nama tempat. Marta Dinata itu nama tempat ya. Sekolah, nama tempat. Rumah, itu juga merupakan nama tempat. Nah, akan tetapi pada kata kepada dan daripada itu setelahnya tidak harus tentang nama tempat ya, bisa kata benda. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu penggunaan kata depan pada sebuah kalimat. Nah, oke. Alhamdulillah Ibu rasa cukup itu materi tentang kata depan. Jadi hari ini kita bahas satu materi yaitu tentang kata depan ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pekerjaan. Nah, teman-teman silahkan teman-teman tulis minimal 10 kosakata yang berkaitan dengan pencemaran udara. Nah, teman-teman boleh tulis 10, minimal 10 kosakata yang berkaitan dengan pencemaran udara. Nah, teman-teman mau tulis lebih dari 10, boleh, silahkan ya. Lalu yang kedua, nah silahkan teman-teman buat minimal 10 kalimat dengan menggunakan kata depan di, ke, dari. Nah, teman-teman bisa gunakan beberapa kata dari kosakata yang sudah teman-teman tulis tadi. Nah, jadi teman-teman kan sudah nulis nih 10 kosakata yang berkaitan dengan udara, pencemaran udara. Nah, dari 10 kosakata itu teman-teman bisa masukkan ke dalam kalimat. Nah, teman-teman boleh masukkan ke dalam kalimat. Dan teman-teman gabungkan dengan kata depan. Bu Sukma kasih satu contoh kalimat yang menggunakan kata depan di, ke, atau dari ya. Misal ada kalimat seperti ini. Di jalan raya banyak asap kendaraan. Nah, di jalan raya banyak asap kendaraan. Di, nah teman-teman boleh
nanti beri tanda yang termasuk kata depan di. Di jalan raya banyak asap kendaraan. Nah, itu termasuk dalam tema ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman boleh buat kalimat dengan menggunakan kata depan di, ke, dan dari. Nah, dari kalimat yang tadi Bu Sukma sebutkan, mana yang termasuk kata depan? Ya, di jalan raya. Di, nah di itu termasuk kata depan. Nah, teman-teman boleh buat kalimat yang berkaitan dengan pencemaran udara. Ya, minimal 10 kalimat. Nah, jadi 10 kalimat itu di dalamnya sudah ada yang menggunakan kata depan di, atau kata depan ke, atau kata depan dari. Ya, jadi itu ya teman-teman. Silahkan teman-teman buat minimal 10 kalimat yang menggunakan kata depan. Nah, yang terakhir, silahkan teman-teman buat video teman-teman ketika sedang membaca kalimat yang sudah teman-teman tulis. Nah, jadi nanti kalau teman-teman sudah tulis 10 kosakata, lalu sudah menulis 10 kalimat, nah selanjutnya teman-teman buat video ketika teman-teman membaca kalimat yang sudah teman-teman tulis. Oke, teman-teman? Jadi pekerjaannya ada 3 ya. Hari ini ada 3. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan hari ini. Oke, teman-teman. Alhamdulillah, Ibu rasa cukup pekerjaan untuk hari ini, sentra bahasa hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan. Bu Sukma tutup ya, teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.